Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menikmati persekutuan di saat ini, tentu setiap kita yang telah merespon undangan Tuhan, karena hari ini kita diberikan kesempatan bersyukur, berbahagia. Ini adalah peristiwa iman yang sangat menyejarah. Sebagai gereja kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan hari ini juga adalah hari persatuan wanita kaum ibu Gemim. Waktu terus berjalan. Kita telah berada pada hari yang ke-40 setelah Paskah, di mana kita rayakan sebagai hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Alkitab menjelaskan bahwa di saat Yesus Kristus sedang berbicara dengan murid-muridnya, maka terangkatlah dia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Tuhan Allah. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga kelihatannya sangat simpel. Penekanannya, kisah kenaikan Tuhan Yesus ke surga lebih menyoroti tentang hal-hal yang dilakukan Yesus Kristus sebelum dia terangkat ke surga. Dalam bagian pembacaan Alkitab ini, selain bertemu dengan Maria Magdalena, daripadanya Yesus Kristus pernah mengusir 7 setan, bertemu dengan 2 orang dalam perjalanan, juga dengan ke-11 muridnya. Tuhan Yesus Kristus juga telah memberikan suatu tugas penting kepada mereka, yaitu untuk memberitakan Injil. Dari bagian pembacaan Alkitab, kita di saat ini dalam ibadah perayaan kenaikan Yesus Kristus ke surga, ada 3 hal yang sangat penting. Ada beberapa pokok yang ditekankan, yang mana ini bukanlah hanya merupakan ajakan atau himbauan, tetapi ini adalah perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Pertama, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk, dan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, siapa yang tidak percaya dihukum. Saudara-saudaraku, perintah ini ditujukan kepada para murid Yesus, tetapi juga kepada setiap kita, yang mana kita ini juga disebut sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Kita ini adalah pengiring-pengiring Kristus, yang mana perintah tentang memberitakan Injil sebagaimana para murid, bahwa bukan hanya di Galilea atau di Yerusalem, tetapi ini menjangkau segala bangsa yang ada di seluruh dunia. Pekabaran Injil ini bukanlah hanya di dalam, tetapi di luar, menjangkau segala suku bangsa.
Pemberitaan Injil ini bukan hanya kepada manusia, tetapi makhluk, semua makhluk ciptaan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tentu ini merupakan mandat atau perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kita. Tentu setiap kita sudah sangat mengerti bahwa pergi beritakan Injil, yang mana pemberitaan Injil itu bukanlah hanya dibatasi dalam mimbar gereja, tapi sebenarnya itu lebih nampak dalam bagaimana perilaku atau cara hidup setiap kita dalam keseharian. Maka dalam persekutuan di saat ini, kita yang terpanggil, apalagi merespon undangan Tuhan, berbahagialah kita. Karena sebenarnya ini adalah peristiwa iman, peristiwa yang sangat penting. Karena ini menunjuk dan membawa kita sejenak untuk merenung. Apakah setiap kita telah mewujud nyatakan panggilan hidup, pergi beritakan Injil? Kita sebagai orang percaya yang telah dibaptis dan diselamatkan, yang mana pemberitaan Injil ketika itu telah kita rasakan, telah kita alami, dan telah kita nyatakan. Maka melalui perenungan di pagi hari ini, yang benar-benar datang menyentuh hati setiap kita, apakah kita telah melakukannya? Memang saudaraku, begitu mudah. Kita mau mengatakan, memberitakan Injil itu bukan hanya dibatasi dalam ruang dan tempat. Tidak dibatasi. Karena sebenarnya ketika saya dan saudara keluar dari tempat ini, yang semua menunjuk apakah kita pergi dan melakukan, menghadirkan Injil kepada segala makhluk. Nah, ini yang menjadi persoalan. Ini yang menjadi perenungan kita sejenak. Kita yang peka dalam mendengarkan panggilan Tuhan. Mungkin juga ada anggota jemaat, bahkan pelayan khusus menganggap kan sebentar ada ibadah di pantai. Sudah disampaikan bahwa ibadah di pantai itu adalah ibadah holok. Sekali lagi, ini peristiwa penting yang sebenarnya memberikan kesempatan bagi setiap kita dalam mana menyadarkan sejauh mana kita telah pergi dan melakukan, memberitakan Injil kepada segala makhluk. Karena sebagaimana juga pembacaan kita, siapa yang percaya
dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi berbahagialah setiap orang percaya, sebagaimana menikmati persekutuan ini. Tanda kita mengagungkan Dia, Raja Sorga. Kita mengagungkan kemuliaannya. Sambil juga dalam persekutuan ini, kita siap untuk diperlengkapi. Karena kita siap lagi ada di tengah-tengah dunia yang syarat, yang sangat membutuhkan setiap kita dilengkapi, membutuhkan bekal agar kesaksian dan pemberitaan kita adalah mendatangkan kesukacitaan, karena berita Injil ini adalah kabar baik, mensukacitakan, agar keresahan, kekeringan, kegersangan, keterpurukan tidak mengubah kehidupan kita untuk larut dengan keadaan yang ada. Tapi Injil adalah kabar baik, tetap terus menyemangati. Apalagi saudara-saudaraku, ibadah kenaikan Yesus terangkat ke surga ini adalah hari persatuan wanita kaum ibu. Memang yang hadir saat ini mungkin ya hanya sebagian kecil. Peranan kaum perempuan itu begitu besar. Sangat juga berpengaruh dalam kehidupan, dalam persekutuan. Tapi secara khusus juga bagaimana dalam persekutuan keluarga. Sekali lagi, peran dari kaum perempuan itu sangat penting dan punya pengaruh yang sangat besar. Kembali lagi dalam berita Injil, karena di tengah kesuraman, di tengah keadaan yang begitu banyak ketidakadilan, bahkan pergumulan-pergumulan kehidupan yang ada, yang di dalamnya juga mengangkat bagaimana kehadiran dan peran dari kaum perempuan dalam rangka Injil itu bukan hanya tersentuh, tetapi teralami, dinikmati dalam kehidupan ini. Ya, kiranya waktu yang indah bersama dengan Tuhan bagi setiap kita yang boleh menikmati persekutuan di hari kenaikan Tuhan Yesus terangkat ke sorga, memberikan lagi motivasi, semangat baru bagi setiap kita, karena ini adalah amanah, perintah bagi setiap kita sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus. Pergi dan beritakan Injil kepada segala makhluk. Jangan kita hanya diam, tapi tetap serukan, hadirkan, karena Injil ini kabar baik. Ada banyak orang yang merindukan dan mendambakan sentuhan-sentuhan Injil di tengah begitu banyak tekanan-tekanan hidup yang sedang dan sementara
alami dan digumuli. Kiranya memberikan lagi pengharapan yang baru bagi setiap kita untuk tetap terus dan terus dalam kita memberitakan Injil, karena ini adalah tugas kita sebagai orang percaya. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.